Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, Tuhan. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, ya Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku, ya Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami, ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, ya Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau, Tuhan. Berkuasa atas setiap hidup kami, yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami, Tuhan Yesus namanya. Apapun isi hati kami, Engkau tahu. Sungguh kasih-Mu ada dalam setiap hidup kami, ya Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Haleluya, kita sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Biar mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, ya Tuhan. Biar Engkau yang senantiasa dimuliakan, ditinggikan atas segala apapun perbuatan kami, Tuhan. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kaulah harapan kami, Tuhan. Oh Tuhan,
Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali dan naikkan, Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Oh Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh, oh mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Oh, segala puji, segala hormat hanya bagimu, Tuhan. Bertatalah di atas pujian kami, oh ya Tuhan. Sungguh luar biasa kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Kaulah sumber pengharapan, Kaulah sumber kekuatan, ya Tuhan.
Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Pagi hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu. Engkau telah menjamah hati kami, Engkau menjamah seluruh keluarga kami. Kami boleh merasakan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati dan rumah kami. Dan pada saat ini kami mendengar firman Tuhan, waktu yang sangat kami tunggu, yaitu mendengar firman-Mu. Kami bersyukur, kami membuka hati, kami membuka telinga kami, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Senang sekali kita semuanya bisa menyembah Tuhan bersama dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini adalah hadapi masalahmu. Masalahmu tidak sebesar yang kamu pikir. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 mulai dari ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu sama dengan 3,1 meter. 6 hasta sejengkal itu sekitar 3 meter, 2 sentimeter. Jadi tingginya Goliat sekitar 3 meter 20 senti. Ayat kelima, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jirah yang berisi. Berat baju jirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Mata tombaknya saja itu beratnya 600 sikal, itu sama dengan 7 kilogram. 7 kilogram itu cuma mata tombaknya, belum gagangnya ya. Hanya orang yang kuat yang bisa memegang tombak seperti itu, kan tombak itu harus dilempar. Jadi Goliat ini kuat dan luar biasa. Ayat 8, ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikan kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, masalah itu seringkali kelihatannya menakutkan. Tetapi kalau dihadapi, ternyata masalah itu tidak sebesar, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Kita mulai lihat aja ya, Goliat. Goliat itu kan lambang dari masalah, lambang dari iblis, ya kan? Goliat ini dikatakan dia tinggi besar. Tombaknya aja, mata tombaknya aja sekitar 7 kilogram. Dia memakai pakaian perang yang tadi dikatakan di dalam ayat 6. Ketopongnya, dia pakai ketopong tembaga, memakai baju jirah yang berisi. Waduh, baju jirahnya berisi. Kita bisa bayangin dia pakai baju jirah itu banyak besi-besinya gitu ya. Jadi mungkin kalau jalan kerenceng, kalau kerenceng terlalu ringan ya, mungkin keratak gitu ya kan. Berisi, tapi katanya berisi. Berat baju jirahnya itu tadi 5.000 sikal tembaga. 5.000 sikal tembaga itu sama dengan 57 kilogram. Jadi baju jirahnya aja 57 kilogram. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Seperti tadi, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenung dan mata tombaknya itu 7 kilogram besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Wih, perisainya aja dia nggak pegang sendiri, orang lain pegang, mungkin saking gedenya. Jadi orang ada yang khusus hanya untuk membawa perisai. Saudara, iblis itu kan pengintimidasi. Kalau tentara Israel kenapa takut? Satu, penampilannya meyakinkan gitu. Penampilannya itu seakan-akan nggak bisa penampilannya, lihat penampilan itu kayaknya nggak ada celah sedikit pun untuk kamu bisa mengalahkan dia.
Karena baju jirahnya, pakaian perangnya itu kayaknya melindungi dia banget gitu. Belum lagi perisainya. Dia nggak bawa perisai dan tombak. Mungkin karena gede ada orang lain yang memegangkan, khusus megang perisai. Belum lagi orang Israel itu terintimidasi dengan mulutnya. Dia teriak-teriak, dia berkata, aku ini seorang Filistin. Orang-orang semuanya itu terintimidasi dengan berita yang mengatakan bahwa Goliat itu adalah, di dalam 1 Samuel 17 ayat 33, Saul itu berkata begini kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia atau Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Jadi semua orang Israel itu tahunya Goliat itu seorang yang sudah terlatih dari sejak masa mudanya. Sehingga orang mendengar itu langsung ketakutan. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari ya, Goliat itu cuma teriak-teriak aja. Dia mencemooh barisan Israel, dia cuma bisa jago berteriak. Saudara harus tahu, Alkitab berkata bahwa iblis itu pendusta. Iblis itu suka mengintimidasi. Jadi iblis itu suka menebar ketakutan itu dengan perkataannya, dengan penampilannya. Pada waktu kita menghadapi masalah, sebenarnya di dalam setiap masalah itu ada jalan keluar. Tetapi iblis seringkali itu menunjukkan kepada kita untuk fokus kepada masalah. Iblis itu selalu mengarahkan mata kita kepada masalah, sehingga masalah yang kecil itu menjadi besar. Seakan-akan masalah ini terlalu kuat dan besar. Padahal Goliat itu cuma bisa teriak-teriak. Kalau memang dia jagoan, langsung aja toh menyerang bangsa Israel. Bahkan dia katakan, ayo kirimkan 1 orang untuk melawan aku. Harusnya kan dia berkata, ayo kepung aku deh. 1 lawan 10. Atau kalian semua mau menyerang aku. Seperti Simson. Simson itu kalau menyerang orang Filistin sendirian. Tapi Goliat ini tingginya 3,2 meter. Dia termasuk dari raksasa. Dia orangnya nggak cuma tinggi tapi gede. Tapi dia mintanya 1 lawan 1. Mikir nggak sih? Padahal dia tahu dia itu raksasa. Kalau dia 1 lawan 1, ya lawan dia tuh pasti kecil lah. Paling tinggi pria normal, paling tinggi mungkin 185 cm. Atau kalau pemain-pemain kayak seperti pemain-pemain basket orang hitam itu bisa 2 meter. Tapi Goliat ini lebih tinggi dan gede. Tapi dia mintanya 1 lawan 1. Saudara, apa yang diperlihatkan itu seringkali hanya untuk mengintimidasi. Makanya Goliat itu pakaiannya itu sampai berisik. Dari suara-suara pakaiannya brak atau berisik banget karena banyak besi-besinya. Dia itu terlindung, sangat terlindung, tertutup semuanya. Mungkin hanya kelihatan jidat dan matanya aja. Mungkin cuma kelihatan sedikit wajahnya. Kalau kita sering lihat tentara-tentara prajurit masa lalu, itu hampir tertutup pipinya, semuanya hanya bagian mata, hidung, dan mulut aja yang kelihatan. Semuanya tertutup, sampai keningnya semua tertutup. Itu sebabnya orang itu sudah terintimidasi. Wah, mengalahkan orang ini susah sekali. Bahkan kakinya aja pakai penutup dari tembaga. Belum lagi lihat senjatanya, kemudian perisainya begitu besar. Jadi perlindungan dia sangat besar. Tapi dia beraninya 1 lawan 1. Padahal dia gede. Sudah jelas lawannya pasti tidak seimbang. Mungkin masalah saudara seakan-akan gede. Tapi percayalah, Alkitab itu kan sudah berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia. Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara itu dapat kamu tanggung. Karena apa? Di dalam setiap masalah yang ada, itu semua ada jalan keluarnya. Suatu saat saya main game balok ya. Balok, mengeluarkan balok dari sebuah kotak. Kan balok-baloknya itu ada balok-balok yang lain ya. Saya main balok-balok itu seakan-akan berjalan buntu. Selalu seakan-akan nggak bisa ada jalan keluar. Tapi saya main, karena saya tahu permainan ini semua ada jalan keluarnya. Bisa keluar. Saya mainin semua, ternyata sesulit apapun, ternyata tetap ada jalan untuk mengeluarkan balok-balok itu dari kotaknya. Dari situ kemudian Tuhan kasih rema kepada saya. Dalam setiap hal, seakan sesulit apapun menurut mata kita. Menurut pandangan kita ya, jadi bukan berarti sulit, tapi menurut pandangan kita. Itu semua ada jalan keluarnya. Demikian juga dengan Goliat tadi, semua orang Israel itu langsung terintimidasi. Semuanya terintimidasi dari mulutnya. Semua orang terintimidasi dari berita yang didengar bahwa orang ini
sudah menjadi prajurit sejak dari masa muda. Waduh, berarti dia itu sudah mengalahkan banyak orang. Padahal mereka tidak menerima berita bahwa orang Goliat telah mengalahkan 1.000 orang atau berlaksa-laksa. Cuma menerima berita dia ini menjadi tentara atau menjadi prajurit sejak dari masa mudanya. Langsung orang berasumsi berarti orang ini terlatih. Saking terintimidasinya, mereka tuh sampai lupa Goliat ini cuma minta 1 lawan 1. Berarti sebenarnya dia tuh cuma bisa kalau melawan 1. Padahal dia gede. Orang langsung lupa bahwa orang ini ternyata nggak ada apa-apanya. Makanya pada waktu Daud datang, waktu dia ingin menantang Goliat, Saul itu mau memberikan pakaiannya kepada Daud. Saul itu adalah orang paling tinggi di antara orang-orang Israel. Semua orang Israel itu sebahunya Daud, sebahunya Saul. Jadi dia tinggi, tapi nggak sampai 3 meter. Misalnya rata-rata orang Israel itu 185, berarti Saul mungkin 2 meter. Tapi Daud itu orangnya nggak terlalu tinggi. Kalau orang rata-rata 185, mungkin Daud itu sekitar 165. Makanya dia tidak menjadi army. Saudara-saudaranya jadi army. Tapi dia menghadapi Goliat. Dia tidak membawa perisai, dia tidak memakai pakaian-pakaian dari besi tembaga, dia hanya memakai pakaian gembala. Pakaian yang dia pakai sehari-hari. Dia lebih kecil dari Goliat dan dia berani menghadapi Goliat. 1, dia percaya kepada Tuhan. 2, dia sudah terlatih. Yang ketiga, dia bisa membaca musuhnya. Sehingga dia mudah mengalahkan Goliat. Ternyata Daud hanya mengalahkan Goliat dengan batu dan umbannya. Dia umban batu itu, dia lempar, langsung kena ke jidatnya, dan orang ini langsung tumbang mati. Dan firman Tuhan berkata bahwa batunya itu tenggelam di keningnya. Padahal dia itu sudah membuat perlindungan yang begitu luar biasa. Daud tahu tempat yang terbuka itu di jidatnya. Di sini. Di sini pasti terbuka. Karena biasanya ketopong itu bagian T di wajah ini terbuka. Apa pesan dari firman Tuhan ini? Setiap masalah hadapi. Sebelum engkau menghadapinya, saudara akan melihat masalah itu sangat besar. Saya pernah dulu ya, jalan di dalam gelap ya. Dulu waktu jalan di desa itu kan, kebanyakan jalan-jalan itu kan nggak ada lampunya. Begitu lihat, itu langsung kayak gelap sekali. Apalagi mata saya itu kan minus ya. Jadi kalau dalam gelap itu lebih gelap daripada mata normal. Itu langsung kelihatannya gelap banget gitu ya. Tetapi setelah mulai melangkah, itu akhirnya mata kita bisa menyesuaikan diri, mulai bisa melihat jalan. Semakin melangkah, lama-lama semakin mata ini mulai bisa menyesuaikan, mulai melihat oh di sini ada pohon, di sini ada ini, sehingga lama-lama mulai bisa melihat. Apalagi kan ada bintang ya kan, sekalipun mungkin nggak ada bulan lagi, nggak ada, tapi ada bintang. Tapi akhirnya kita bisa melihat jalan. Padahal tadinya begitu pertama melihat gelap itu rasanya gelap, gak ada jalan, gak akan kelihatan semuanya. Tapi ternyata akhirnya kita bisa melihat di dalam kegelapan. Itu sebabnya di dalam setiap masalah, jangan panik dulu. Tenang, berdoa, seperti saya pernah sampaikan di doa pagi, di mesbah doa. Kekuatan kita itu pada waktu kita tenang dan berdoa. Waktu ada masalah, tenang, doakan, jangan langsung panik. Nanti saudara bisa melihat jalan keluar. Daud itu tenang dan dia bisa melihat jalan keluarnya. Sekalipun di Goliat itu semuanya tertutup dari kepala sampai ujung jempolnya mungkin tertutup semuanya, tetapi dia bisa melihat celah. Ada jidatnya yang terbuka. Orang yang tenang, dia akan mudah melihat jalan. Sekalipun jalan itu mungkin kecil. Saudara mungkin terlilit hutang, ditipu orang, rasanya dunia itu runtuh. Atau saudara kehilangan orang yang saudara cintai, suami saudara, atau seseorang di rumah saudara yang selama ini menjadi tulang punggung. Seakan-akan dunia runtuh. Tapi waktu saudara mulai menghadapi, saudara akan tahu bahwa masalah itu tidak seberat dan tidak sebesar yang saudara bayangkan. Seringkali masalah itu kelihatan sangat besar, itu karena imajinasi kita. Kita sudah ketakutan, maka masalah itu menjadi sangat besar. Apalagi kalau tidak saudara hadapi. Tapi waktu saudara menghadapi, saudara melangkah, ternyata
saudara bisa menghadapinya. Waktu Yesus pertama kali mau disalib, Yesus itu sampai ketakutan, sampai berdoa, kalau boleh itu cawan ini lalu daripadaku. Tetapi setelah dia tahu bahwa Bapaknya menginginkan untuk Yesus meminum cawan itu untuk pengampunan dosa seluruh dunia, dan Yesus mulai menghadapi masalahnya, apakah dia menang? Menang. Tidak seberat yang dibayangkan. Karena mungkin kita gini, padahal penyalipan dan penyiksaannya itu berat. Yes, tetapi kekuatan yang Bapa berikan kepada Yesus itu sudah terukur dan bisa mengatasi masalah. Sama dengan Ayub, masalahnya kayaknya besar sekali. Tetapi kok dia bisa melewatinya? Karena sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan dia kekuatan sebesar yang dia butuhkan untuk menopang masalah dia, sebesar yang dia butuhkan untuk menghadapi masalahnya. Seringkali kita tidak tahu kekuatan kita sebelum kita mulai melangkah. Orang beriman itu adalah orang yang mau menghadapi proses dan dia akan menghadapi masalah sekalipun dia belum tahu apa yang dia harus lakukan untuk menghadapi masalahnya. Tetapi pertama, jangan lari, itu aja. Seorang janda Sarfat di masa kelaparan, di masa kekeringan 3,5 tahun, dia cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit, dan dia punya anak 1. Dia sudah melihat masalah yang besar, bahwa dia bakal mati sama anaknya. Suatu saat kita sudah tahu ceritanya. Pada waktu Elia meminta roti kepada janda Sarfat, dia ngomongnya gimana? 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang, aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelahnya kami memakannya, maka kami akan mati. Dia langsung tahunya, setelah makan ini adalah kue terakhir. Setelah makan ini, ya sudah, kita nunggu. Nanti kelaparan, kami habis itu mati. Pasrah. Dia langsung di dalam bayangannya udah nggak ada jalan keluar, nanti dia mati. Tapi sekali lagi, setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Apalagi kita punya Tuhan. Kita punya Yesus yang melakukan mujizat. Justru di tengah-tengah masalah yang berat, disitulah kesempatan kita melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Pada akhirnya janda Sarfat dan anaknya mati nggak? Enggak kan? Dia tidak berdoa supaya dia tidak mati. Cuma kebaikan hatinya dia itu tidak mati. Nah, ini yang luar biasa. Dia punya iman atau enggak, itu sudah bukan urusan kita, karena pada kenyataannya dia ngomong nanti saya mati. Dia tidak berkata nanti Tuhan akan menolong saya, Tuhan memberikan jalan keluar. Enggak, dia cuma ngomong habis makan ini nanti kami mati. Tapi di waktu yang tepat, Tuhan itu kirimkan Elia. Dia kan tidak pernah membayangkan akan ketemu dengan Elia. Tuhan akan memberikan mujizat kepada dia lewat Elia. Sama dengan janda Nabi yang hutangnya banyak. Saudara, sekali lagi, setiap masalah itu tidak seberat yang kamu pikirkan sebelum kamu menghadapinya. Kalau kamu menghadapinya, engkau akan tahu. Ternyata masalah-masalah itu tidak seberat yang kamu pikirkan. Iblis selalu berusaha mengintimidasi kita dengan bayangan-bayangan, imajinasi-imajinasi kita. Wah, semua nggak ada jalan keluar. Semuanya menakutkan. Wah, semuanya berantakan. Ternyata waktu saudara menghadapinya, bersama dengan Tuhan, dengan ketenangan, semua ada jalan keluarnya. Sekali lagi, seperti Goliat, dia tidak seberat, dia tidak semenakutkan gayanya. Ternyata dia beraninya 1 lawan 1, padahal dia gede. Dia tidak berkata, kirim kepadaku 20 orang, tak bunuh semuanya. Enggak, dia ngomongnya 1 lawan 1. Jadi, kelihatannya gede, ternyata kekuatannya tidak segede orangnya. Jadi sekali lagi, jangan lari dari masalah tapi hadapi. Karena masalah itu datang membuat saudara itu semakin mahir melihat jalan keluar. Kenapa orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu sulit ditaklukkan? Mereka itu sering menghadapi perang, mereka sering menghadapi masalah. Sehingga mereka itu terlatih hidupnya. Tulis di chat, seringkali masalah yang kita hadapi
tidak seberat yang kita pikirkan. Yang kedua, semua masalah ada jalan keluar. Ketiga, kita bisa menghadapi masalah karena Tuhan bersama dengan kita. Siapa di antara saudara yang punya masalah, angkat tanganmu. Tirukan doa saya. Tuhan, kami mengucap syukur. Aku tidak sendirian. Aku adalah anak Allah. Sehingga setiap masalah yang datang, aku dapat menanggungnya karena aku berjalan bersama dengan Tuhan. Masalah datang untuk aku bisa melihat pertolongan dan mujizat. Aku tidak takut untuk setiap masalah yang datang karena setiap masalah ada jalan keluar. Engkau telah memberikan aku urapan, kecerdasan untuk menghadapi masalah dan aku pasti keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok pagi di Mesbah Doa. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kaulah harapan kami Tuhan.